dia nggak mau disebut pacaran, Iya, dengan pacaran. karena dia itu kan ya saling menjaga Iya. lah. Tapi pada intinya kegiatannya juga aktivitasnya kan kayak pacaran. Iya, sama aja isinya Kan- kan. Kan kurang ajar orang begini kan. Iya, tidak mau disebut pacaran tapi aktivitasnya kayak kalah orang pacaran begitu kan. Itu kan Iya. aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo, wabarakatuh. Bang Buhori. Panggilnya Bang ya? Siap. Tuh, karena kita ini sama-sama orang Palu, jadi apa biasa dipanggil? Kanda yo, Kanda. Tuaka ya. Tuaka. Nah, jadi janganlah Mas kayak terlalu Jawa sentris kalau Mas. Tuaka yo. Jadi begini, Tuaka Buhori. Atau nama saya. Ya, nama. Biar kayak tidak menjijikan begitu, Iya. pakai Tuaka kan. Jadi begini Buhori. Jadi kali ini kita akan berbincang sesuatu. Nah, kalau kemarin itu kita mungkin seputar perkuliahan. Ya ini mungkin berkaitan dengan perkuliahan juga sih, tentang basic keilmuan kita. Nah, hari ini kita mungkin pembahasannya nggak tahu apakah ini lebih berat atau enggak. Kita nggak tahu. Insya Allah ringan. Insya Allah ringan, tapi sedikit berat. Tapi lagi-lagi ini pandangannya kita sebelum kita mulai ya, mungkin ini lebih subjektif ya. Jadi teman-teman boleh terima pendapatnya ini atau tidak ya, terserah teman-teman. Tapi di sini kan kita ada yang namanya kebebasan berpendapat ya. Iya, Yang kita harus disclaimer dulu ya. Kawan-kawan tidak Iya. dipaksa untuk setuju itu. Iya, pentingan kita berdasarkan apa yang kita sudah pelajari kan, berdasarkan studi keilmuan kita. Sebelumnya bagaimana kabarnya Bu Hori? Alhamdulillah baik. Baik ya. Kalau Kak Oji sendiri gimana kabarnya? Ya, baik-baik aja sih. Walaupun kadang-kadang nggak baik-baik aja. Iya. Udah jadi Firsa. Nah, gini, kita mungkin berbicara soal fenomena beragama orang ya, atau tren beragama anak muda ya. Iya. Nah, mungkin ini pembahasan yang sudah lama, dan kalau teman-teman tahu sebenarnya tentang tren beragama ini mungkin soal ta'aruf dan pacaran ya. Iya. Nah, sebelumnya kalau teman-teman mau, dari Bu Hori ini ada tulisannya di salah satu website di IB Times, nanti saya taruh di link deskripsi tentang artikel tersebut. Nah, jadi Bu Hori itu pernah nulis tentang, judulnya memang kontroversi sih, judulnya pacaran boleh, zina jangan. Nah, kan sering kali yang sering digaung-gaungkan oleh teman-teman kita, apalagi anak-anak yang hijrah ini kan, yang baru hijrah, yang dulu pernah pacaran terus tiba-tiba hijrah dan menghukumi, kadang sampai menghukumi orang-orang yang pacaran kan. Iya. Nah, mungkin ini soal soal pendefinisian sih. Iya. Apa sih bedanya Bu Hori soal definisi ta'aruf yang sering teman-teman kita gaungkan itu dengan pacaran gitu sih? Oke, sebelumnya ini ya, terima kasih ini sudah diundang di podcast. Podcast awal-awal. Di podcast yang istimewa ini kan, karena sebelumnya sudah wawancara ya dengan mahasiswa yang berwirausaha itu kan. Jadi sekarang berbicara dengan orang-orang yang menjual agama itu kan. Kalau kemarin menjual produk kan. Ya, jadi begini, soal ta'aruf dan pacaran tadi itu. Soal fenomenanya mungkin kita mau dulu. Jadi kan tadi betul yang dibilang sama Kak Oji. Saya itu sekitar berapa tahun yang lalu, 2020 berarti sekitar ya 2 tahun yang lalu lah. Saya itu buat tulisan soal pacaran boleh, zina jangan. Iya. Itu kan jelas itu tujuannya kan, pacaran boleh, zina jangan. Jadi pacarannya boleh tapi zinanya jangan. Nah, tulisan ini sebenarnya awalnya karena saya pribadi tuh kayak ya lumayan gelisah lah lihat kalangan anak-anak hijrah ini kan, yang mungkin sebelumnya mereka ya kayak kurang lah wawasan keagamaannya lah. Entah dia itu anak SMA, entah dia itu anak SMK, atau yang umum lah, yang jelas di luar pesantren sama madrasah. Tapi kemudian karena terpapar gerakan itu kan, gerakan Islam hijrah itu, gerakan ada sampai gerakan Islam anti Indonesia tanpa pacaran ya. Islam tanpa pacaran itu kan. Nah, itu terpapar sama itu. Jadi mereka ini tiba-tiba ya hijrah, kemudian
bagus lah kalau misalnya hijrah itu dimaknai dia tobat dari maksiat segala macam. Tapi kalau hijrah dimaknai dia harus kemudian pakai cadar, dia harus pakai jilbab syar'i, sebenarnya itu kan terlalu berlebihan lah. Karena lagi-lagi hijrah yang semacam itu kayak semu dan tidak substansial lah. Karena saya pernah itu ada dosen di Usuluddin itu kan, dia bilang sebenarnya itu nggak ada jilbab yang nggak syar'i itu. Semua jilbab itu syar'i asal dia menutup aurat gitu kan. Artinya entah dia pendek, entah dia panjang itu semuanya syar'i karena itu kan menutup rambutnya, menutup misalnya wilayah dadahnya lah. Nah itu soal misalnya fenomena hijrah kan. Nah, saya kadang banyak temukan orang-orang yang terjun di Indonesia Tanpa Pacaran ini kan, atau kita singkat ITP itu kan, Indonesia Tanpa Pacaran kan. Nah, itu mereka ini yang awalnya misalnya putus cinta, galau, atau yang gagal lah istilahnya dalam hubungan percintaan. Itu karena mereka galau, tidak terima, terus tiba-tiba orang kan kalau dalam keadaan terenyuh begitu kan, dalam keadaan terpukul itu kalau tiba-tiba datang orang nasihati dia kan kayak langsung menyentuh gitu kan. Barangkali kan dia dalam keadaan galau begitu tiba-tiba datang temannya, ya sudah, makanya sudah saya bilang kemarin kan jangan pacaran. Kalau tidak mau sakit hati itu jangan pacaran, biar tidak tersakiti begitu ya. Apalagi kan Islam sudah melarang pacaran. Nah itu kata-kata mereka kan, jadi dia oh iya ternyata apa yang saya lakukan belakangan ini tuh salah begitu. Saya telah jauh dari Tuhan gitu. Padahal emang ente nggak pernah dekat gitu kan. Nah, itu sebenarnya. Jadi kadang yang banyak kita temukan seperti itu, dia lagi kondisi galau terus datang orang-orang Indonesia Tanpa Pacaran ini nasihati, bilang ente itu jangan pacaran karena itu dilarang sama Islam. Dan salah satunya hikmahnya kan itu menghindari patah hati gitu. Jadi kayak tempat apa ya, tempat pelampiasannya mungkin atau tempat cari komunitas untuk memperkuat hatinya ya. Jadi dia butuh kayak bahasa sekarang itu healing lah. Butuh healing lah. Healing yang syar'i. Cuma healingnya dia kayak ke komunitas-komunitas begitu yang dikuatkan dirinya kan setelah dia rapuh, dikuatkan, dimotivasi lah. Kau masih bisa tetap bangkit, kau masih punya hidup begitu. Jadi jangan sampai kau merasa hilang arah hidup gitu kan. Apalagi dia dimotivasi dengan dogma agama kan. Karena kalau udah pakai dogma agama itu kan, langsung tersentuh orang itu. Ternyata saya selama ini kotor gitu. Nah itu pertama kan. Itu soal fenomenanya ya. Dan kadang yang buruknya, setelah mereka itu putus, galau, kemudian masuk di ITP, Indonesia Tanpa Pacaran, mereka itu, padahal mereka dulu itu pelaku loh dari aktivitas pacaran itu. Tapi tiba-tiba mereka menyerangnya paling keras begitu. Mau pacaran itu kayak gini. Pokoknya semua tentang hal pacaran itu dicap dan dinilai buruk semua sama dia. Nah itu sebenarnya nggak baiknya. Padahal sebenarnya mungkin kau yang tidak beruntung dalam masalah pacaran. Tapi dia tiba-tiba menyalahkan pacaran. Harusnya kalau mau disalahkan itu jangan pacarannya. Nah, ini sudah masuk ke substansi tulisan itu ya. Kalau mau disalahkan jangan pacarannya. Ya komunikasi kalian berdua lah sebagai orang yang menjalani hubungan pacaran. Nah, masuklah ini soal orang-orang hijrah itu kan sekarang itu sedang mengkampanyekan istilah ta'aruf itu. Nah itu Dev, mungkin orang mendefinisikan ta'aruf itu terlalu apa ya, mungkin terlalu sempit. Sampai kadang pacaran itu haram, pokoknya semua yang namanya pacaran itu haram. Ta'aruf itu boleh. Mungkin ini soal definisi kali ya, orang bagaimana orang. Kalau menurut Bori bagaimana definisi soal pacaran? Kalau saya ngelihatnya itu jadi istilah ta'aruf sekarang itu kan dimaknai, ya betul tadi kata Kak Oji, kan, dimaknai sempit lah begitu. Dimaknai sempit, dimaknainya terlalu saklek. Bayangkan yang dimaksud dengan ta'aruf itu, dua orang laki-laki perempuan buat CV kan. Buat CV itu kan. Kemudian mereka tukaran itu kan. Dan mereka itu ketemunya harus ada ya pihak ketiga lah yang mengawasi mereka berdua. Mereka tukaran CV dan itu mereka saling ya bertanya lah soal diri mereka kan. Dan pertanyaannya kayak terlalu formal dan
kayak ala-ala interview itu kan. Ini kamu mau kerja atau mau lamaran untuk menikah kalau gitu kan. Kan di tengah itu yang penengah itu HRD-nya ya. Iya kayak ala-ala interview dan tahu nggak sih kita pola-pola semacam ini sebenarnya rentan misalnya manipulasi. Iya. Jadi kan kalau di face to face kayak gini mungkin bisa saja dia berbohong. Misalnya ditanya kan, Iya. hafalan ente berapa juz yang sebenarnya cuma juz 30 juz. Nah, itu kan jadi rentan manipulasi. Rentan manipulasi juga. Nah, itu juga karena dia bisa sembunyikan itu. Iya. Dan juga misalnya orang kan kalau taruh itu kamu sholat enggak 5 waktu gitu kan. Yang sebenarnya dia mungkin sholatnya cuma pas waktu maghrib kan habis mandi kan segar kan. Dia bilang 5 waktu di tempat taruh. Nah, itu kan itu bahayanya sebenarnya. Kalau ta'aruf kita maknai sempit seperti itu, formal dan yang pasti ini yang saya jelaskan di situ bahwa kita tidak akan dapat wawasan yang utuh tentang orang yang mau kita kenal ini. Kalau cuma tukaran CV itu apa? Karyanya, dia pernah menulis soal apa mungkin kan, organisasinya apa itu kan, terus pendidikannya apa saja, apa yang kita mau dapat dari situ. Padahal kan kita yang ingin kita tahu bagaimana karakternya, bagaimana dia bergaul dengan temannya, bagaimana dia bersikap dengan ayah ibunya, dengan adik-adiknya. Kan itu yang kita ingin lihat sebenarnya. Karena itulah yang akan jadi parameter kita, ukuran kita untuk melihat ini orang bisa tidak saya jadikan pasangan gitu kan. Nah itu pertama kritik saya terhadap ta'aruf. Dan kemudian kritik kedua, karena orang sudah gandrung lah dengan kata ta'aruf ini sehingga mereka haramkan pacaran. Tapi kemudian masalahnya mereka ini haramkan pacaran, tapi definisi yang mereka buat tentang pacaran itu masih kabur dan tidak jelas begitu. Bayangkan orang kan definisikan pacaran itu kan sebuah hubungan yang menjurus ke zina. Kalau pacaran pasti zina gitu. Iya, pacaran pasti pacaran zina. sama dengan zina. Iya. Pacaran itu adalah perbuatan dosa. Itu kan tidak mewakili definisi. Definisi kita kan harus dibangun sesuai dengan fakta atau realitas yang ada. Nah, kalau kita mau sepakat, KBBI itu kan menyediakan definisi yang saya kira bisa kita pakai dan bagus untuk kita gunakan itu. KBBI kan bilang bahwa pacaran itu adalah momen perkenalan antara dua insan yang mungkin nanti akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Jadi mereka butuh pacaran ini untuk saling mengenal. Nah, definisi ini kan tidak harus misalnya bahwa pacaran itu having sex segala macam atau making love kalau pasangan sekarang kan ML kan, Rajaksel kan. Ya kan tidak harus begitu. Itu cuma perkenalan, nggak harus staycation kan. Soalnya kalau bilang check in kan mungkin nggak mau mereka kan. Nah, kembali lagi ke awal kan. Jadi itu definisinya itu sama juga perkenalan. Jadi perkenalan bagi dua orang yang mau menikah lah singkatnya itu kan. Mereka butuh perkenalan itu. Nah, ta'aruf ini banyak orang bilang beda sama pacaran. Padahal sebenarnya substansinya itu sama. Secara harfiah. Dan kalau tahu kawan-kawan bahasa Arab, ta'aruf itu kan ta'arufu itu kan saling mengenal, ada proses perkenalan antara dua orang. Pacaran kan juga itu. Tujuan utama itu saling mengenal satu sama lain. Kalau misalnya itu kan di luar itu ada yang misalnya menjurus ke zina itu kan. Itu kan udah masuk dalam definisi pacaran. Itu kan sudah di luar batas definisi masuk pacaran. Dalam definisi zinanya. Zina. Iya, makanya jelas pacaran boleh, zina jangan. Artinya kalau pacaran dalam artian untuk berkenalan itu boleh dong. Masa saya nggak bisa kenal dia kan? Masa saya nikahi, kalau bahasa kita kan kucing dalam karung kan? Kita tidak tahu itu, kita beli kucing dalam karung itu kan? Tidak jelas apa bagaimana bentuknya gitu. Jelas kita tahu langsung terima. Nah itu kan nggak bisa. Dan itu dilarang. Kenapa dilarang? Karena itu kalau misalnya dia baik kita beruntung kan? Tapi kalau misalnya dia manipulatif itu tadi, dia sebenarnya orangnya kasar, orangnya ya tidak bertanggung jawab, orangnya malas-malasan, uring-uringan, rebahan itu kerjanya terus kan. Setelah jadi suami misalnya,
Nah itu kan bahaya di kaunya sebagai perempuan misalnya kan. Kau akan pikir, oh kenapa saya dapat cowok yang begini kan? Kenapa saya dapat laki-laki yang begini? Bening cerai ya. Nah itu kan tiba-tiba mengarah ke perceraian lagi. Makanya kenalilah pasangan kalian itu secara baik. Dan pengenalan yang secara baik menurut saya, kawan-kawan boleh tidak sependapat. Menurut saya pengenalan yang baik itu dan pengenalan yang utuh itu ya lewat pacaran. Karena kita butuh waktu berapa jalan, berapa minggu, berapa bulan kan. Dan situ kita akan tahu keseharian dia lewat teman-teman dia, lewat pertemuan kita dengan dia. Bagaimana dia kasar apa tidak, berakhlak atau tidak, bertanggung jawab atau tidak, kan dari situ. Kalau cuma tanya-tanya ala tadi itu kan ya naif sekali lah. Naif sekali, iya. Apalagi cinta itu tersirat bukan tersurat ya, asik. Kenapa saja kan? itu lagu tadi kan? Lagu tadi itu. Karena cinta itu tersirat bukan tersurat. Iya, gitu kan? gimana kalau ya aku juga kayak apa, kayak masih rasanya kayak masih bingungnya kayak di situ kan. Gimana bisa orang-orang yang hanya bertukaran CV itu bisa timbul apa rasa yang dinamakan dengan cinta gitu kan? Iya, tanpa kenal. Bayangkan kenal dengan CV. Kecuali mungkin ada beberapa orang yang cocok ya. Tapi itu biasanya udah usia-usia yang udah pasrah lah sama hidup kan. Intinya saya pengen punya pasangan itu aja. Yang penting ada lah pasangan kan. Nah ini lagi kalau saya kan bicara soal pacaran. Ini kita bicara dalam konteks Islam kan. Iya. Nah saya lanjut yang tadi. Artinya selama perkenalan pacaran itu diartikan sebagai perkenalan antara dua insan begitu. Insan ini kan. Perkenalan antara dua insan. Itu tidak masalah. Dan tentu karena kita pakai rambu-rambu Islam, makanya perkenalan itu tetap harus dengan menjaga rambu-rambu tadi. Tidak menjurus ke zina, tidak misalnya kayak bersentuhan yang terlalu lebih lah begitu kan. Nah itu, dan ini tentang pentingnya bagaimana mengenal pasangan itu, saya kira itu sudah dicontohkan sama Rasul kan. Jadi ada seorang sahabat Nabi, dia itu riang gembira itu kan. Dia senang sekali itu, dia datang ke Nabi, dia bilang, Nabi saya akan menikah dengan wanita Ansor gitu. Terus tanya sama Nabi, kau sudah lihat belum orangnya itu? Dia bilang, belum. Kata bagaimana kau ini? Bagaimana bisa kau suka sama yang belum dilihat? Bagaimana kau menikah terus suka sama orang yang belum kau kenal? Kau pergi ke dia, lihat dia, baru kalau kau cocok berkomunikasi. Ah itu kan isyarat dari Nabi, isyarat kalau kalian mau menikah sama orang, ya kalian harus kenal dulu, dan kenalnya ya harus mendalam gitu, biar tadi tidak menghindari fakta-fakta yang tidak diinginkan lah. Nah itu kan jelas sekali itu, dan kadang kan juga di tradisi kita di beberapa daerah itu kan ada misalnya kayak ketika ada laki-laki datang melamar anaknya kan perempuan kan, dan itu pasti ditanya, kamu sudah kenal belum sama anak saya itu kan. Kalau dijawab belum, pasti bapaknya bilang, kamu jalanlah dulu sama anak saya itu. Jalan itu kan, kenali dia, kalau memang cocok ya silakan, kalau memang cocok ya kami juga nggak apa-apa, nggak bakal maksa. Nah itu orang tua dulu itu paham lah hakikat ta'aruf gitu kan. Hakikat ta'aruf itu ya mengenal itu tadi. Secara substansi ya. Cuman memang mungkin ta'aruf itu baru kayak agak trendy sekarang karena ya mungkin hanya perbedaan apa ya, bahasa aja. Karena ta'aruf bahasa Arab, pacaran bahasa Indonesia. Dan itu kan orang yang kadang saya agak sayangkan, itu kan pacaran ini kan istilah netral lah. Jadi dia bisa buruk dan bisa positif. Pemaknaan orang terhadap pacaran itu kan pejoratif semua, artinya buruk dan buruk gitu. Yang hal-hal positifnya kayak dinafikan semua kan. Padahal ya positifnya itu tadi kita terhindar dari laki-laki yang misalnya manipulatif itu kan. Laki-laki yang kasar, yang tidak bertanggung jawab gitu kan. Nah, dalam diskusi itu kan tulisan ini kan pernah didiskusikan kontroversi hukum pacaran halal atau haram gitu kan. Di PK IMM Usuluddin IPK IMM Syariah
Nah, Hukum Syariah dan Hukum UIN Jakarta. Jakarta. Jadi kan itu ada yang bilang, bagaimana? Oke lah kita bangun definisi soal pacaran yang seperti itu kan. Tapi bagaimana kalau di lapangan itu ada yang zina, Iya. ada yang staycation lah kan, ada yang staycation di hotel begitu. Itu bagaimana? Berarti Islam bolehkan dong yang gitu? Oh, tidak begitu cara berpikirnya. Saya bilang, jadi ini bahasa beratnya. Pacaran itu ada secara cita, artinya secara gagasan. Ada pacaran secara fakta. Artinya secara cita atau gagasan itu kan dia bagus sekali visinya itu kan, visinya untuk perkenalan antara dua orang laki-laki dan perempuan yang mau menikah. Iya. Itu citanya atau visinya lah, gagasannya. Tapi faktanya di lapangan kita temukan ada yang patah hati, ada yang galau, kemudian ada yang menjurus ke zina. Apakah itu bisa jadi alasan kita untuk memberikan citra yang negatif terhadap pacaran? Saya kira tidak, karena seperti ini logika saya. Islam pun sebagai agama saya kira seperti itu. Islam itu sebagai cita gagasan, dia punya misi menyebarkan ajaran yang berkemajuan, menyebarkan ajaran yang Islam kasih dan sayang. Ajaran yang mengajarkan tentang bagaimana toleransi, menghargai orang yang berbeda agama. Tapi kemudian secara realitas, Islam realitasnya itu ada orang yang bom, ada orang yang teroris, ada orang yang malah kolot cara berpikirnya. Tapi apakah itu kemudian jadi alasan kita untuk membenci Islam, menilai buruk Islam? Kan tidak. Jadi itu tadi. Jadi kita harus bedakan antara cita dan fakta itu tadi. Kalau memang ada memang faktanya seperti itu ya, berarti tugas kita bagaimana ya memperbaiki itu. Nah, itu saya kira Kak Ujing. Berarti bisa juga dikatakan kita itu jangan terkuku dengan perbedaan atau kedua istilah itu ya, antara ta'aruf dan pacaran. Ya bisa jadi jangan seakan-akan kalau kita sudah bilang ta'aruf berarti itu udah Islam. Iya. Nah, memangnya ketika orang ta'aruf bisa jadi isinya pacaran juga. Pacaran yang dinegatifkan itu kan. Itu. Bisa jadi juga orang ta'aruf ternyata isinya lebih buruk dari pacaran. Karena dengan label syar'i itu jadi kayak satu yang kayak melegitimasi atau membenarkan caranya itu ya. Bisa jadi kayak kan banyak orang kayak gitu. Kita kan pas di SMA kan sering temukan lah yang begitu-begitu. Dia nggak mau disebut pacaran, karena dia itu kan ya saling menjaga lah. Tapi pada intinya kegiatannya juga, aktivitasnya kan kayak pacaran. Iya, sama aja isinya kan kurang ajar orang begini kan. Iya, tidak mau disebut pacaran tapi aktivitasnya kayak kalah orang pacaran begitu kan. Itu kan aduh. Barat itu saya kira agak disayangkan yang begitu-begitu. Kayak apa? Ya ini kan orang tertipu dengan soal apa penggunaan istilah-istilah yang lagi tren itu kan. Kayak dia kayak apa? Orang itu kebanyakan memandang atau melihat sesuatu itu berdasarkan istilah tapi bukan substansi isinya itu ya. Bayangin terjebak misalnya selain ta'aruf itu tadi kan orang terjebak juga dengan kata syar'i. Iya, dengan label syar'i itu. Dengan hijrah itu kan. Syar'i kan kita kan kalau gambaran kita orang yang syar'i itu orang yang jilbabnya sampai lutut. Mungkin atau sampai tutup kaki. Waduh. Jadi itu kebayangan kita kan yang syar'i itu yang jilbab panjang atau bahkan sampai bercadar begitu. Iya. Udah bercadar pakai kacamata. Pakai kacamata lagi kan. Iya, itu kehalang semua itu kan. Iya. Jadi ini kembali yang kayak tadi, sebenarnya tidak ada itu jilbab yang tidak syar'i. Selama dia berbentuk jilbab, maka dia syar'i. Iya. Ya namanya jilbab. Karena itu sesuai syariat. Kan? Jilbab itu kan menjalabi bihinna itu kan kalau kata Quran itu ya. Nah itu. Jadi hentikanlah label-label syar'i itu. Iya, karena ada itu data-data itu yang dikemukakan sama PSIPP kan, Pusat Studi Islam dan Pembangunan Perempuan. Itu dia ada temukan data-data.
karena tren syar'i ini orang-orang kapitalis itu kan juga main di situ kan. Iya dong. Ini kan jadi marketing juga. Jadi marketing juga, misalnya yang Haromain, tahu nggak sih? Yang jilbab Haromain itu kan karena dia di label syar'i gitu kan. Tapi harganya mahal. Orang itu terobsesi untuk beli itu karena syar'inya itu. Padahal kan tidak juga. Tapi jadi rebutan pasar juga kan. Sekarang istilah syar'i sedang digandrungi lah, sedang disenangi. Ya sudahlah, kita pakai jilbab kita ini istilah syar'i saja begitu. Nah, kadang itu kok tumbuh fenomenanya kayak gini. Akhirnya kadang-kadang karena kita, teman-teman kita ini hijrah hanya berdasarkan hijrahnya dari penampilan dulu yang jilbabnya pendek kemudian jadi jilbab yang panjang tanpa didasari pengetahuan atau wawasan keagamaan yang kemudian diimplementasikan kan. Akhirnya ketika terjadi misalnya udah jilbab panjang tapi akhlaknya kurang baik, jadi muncullah stigma dari luar kan. Kamu tuh jilbabnya gini, udah cadaran tapi gini, ya jangan salahkan jilbab saya, tapi ya Anda sendirinya membranding itu kan. Iya, dia yang branding, pas kita salahkan itu dia nggak mau. Iya, dia anti kritik, gimana sih? Gimana itu? Jadi pakaian itu gimana ya, kalau kita menggunakan kata syari, kita melabel baru kita ini udah lebih syari, akhirnya bisa jadi juga kita anti kritik. Iya. Tapi jangan disalahkan juga kalau ada orang yang berkata seperti itu mengkritik Anda kan. Karena itu tanggung jawab Anda. Harus bertanggungjawabkan itu kan. Apalagi saya ini bercadar, kau sudah branding keluar kan. Kalau saya ini bercadar dan ya saya sudah hijrah. Artinya kalau kau tidak terjaga sikapmu, jangan salahkan orang juga dong. Untuk kritik. Artinya orang bukan kritik jilbabmu, bukan kritik cadarmu. Orang tetap kritik kaunya yang pada posisi bercadar dan berjilbab gitu. Itu. Dan kemudian ini juga, saya kan sering lihat meme itu kan. Meme-nya itu ada kayak 4 tingkatan lah gitu. Dari awalnya pakai jilbab, tidak pakai jilbab kan. Terus selanjutnya itu pakai jilbab pendek. Iya. Terus yang ketiga itu pakai jilbab panjang. Sampai yang puncaknya itu pakai cadar. Saya bilang, ini siapa yang buat tingkatan seperti ini gitu. Karena setahu saya Islam tidak ada buat seperti itu. Justru dalam dalil agama yang terpercaya dan valid itu, ya cadar itu tidak pernah ada contohnya di era-era Nabi lah. Iya, walaupun jadi perdebatan juga. Bahkan tidak kuat juga sebenarnya kalau kita mau pakai versi Tarjih Muhammadiyah. Katanya kan tidak ada tuntunan cadar baik dalam Quran maupun dalam hadis. Cuma lagi-lagi itu posisinya. Kenapa diposisikan cadar sebagai jenjang yang tingkat paling sempurna ketika seseorang itu berhijrah? Itu kan dibuat-buat seperti itu. Sudah cadar tidak ada tentangannya, dipakai jadi tolak ukur kesempurnaan beriman seorang perempuan. Padahal dia walaupun dia pakai jilbab pendek, jilbab pendek itu kan syar'i juga karena menutup ini kan, wilayah dadah itu kan. Jadi wilayah sempurnanya bukan itu, bukan pakaiannya. Innallaha la yanzuru ila aswarikum. Jadi Allah itu tidak lihat potonganmu. Potonganmu entah kau pakai jilbab jilbab yang panjang itu atau cadar, orang tidak lihat itu. Tetap Allah itu yanzuru ila qulubikum kalau bahasa. Tetap dia lihat hatimu, bagaimana akhlakmu. Nah, itulah yang kemudian dilihat, bagaimana kerendah hatianmu dalam bergaul dengan orang, tidak merasa paling tahu soal agama begitu ya. Tapi kayaknya kita juga paling tahu soal agama di sini ya. Karena ini bukan paling tahu ya. Ini kita cuma sampaikan yang betul-betul ya kita pahami seperti itu. Karena pemahaman-pemahaman yang kayak tadi itu perlu diimbangi juga. Karena seperti ada penelitian yang dikeluarkan sama PPI UIN Jakarta, itu narasi keagamaan ekstrim konservatif itu 60% mewarnai media sosial. Jadi ya kita ini sedang berjihad itu gitu. Sedang berjihad memerangi narasi-narasi itu, mengimbangi narasi-narasi itu. Kalau kata Habib Hussein jihad algoritma. Jihad algoritma. Kita harus mengimbangi narasi-narasi yang seperti itu kan. Akhirnya kalau kita sudah begitu seakan-akan jadi pandangan orang-orang di luar Islam atau mungkin orang yang masih belum kenal dengan Islam, ya seakan-akan Islam ini agama yang kaku,
Iya. Karena kita hanya terbatas sama definisi-definisi itu kan. Soal kembali misalnya tadi soal pendefinisian pacaran dan ta'aruf. Iya. Kita kan sering terjebak dengan hal-hal yang seperti itu kan. Kita terjebak di definisi bukan pada substansi isinya itu kan. Iya. Betapa banyak orang mungkin ya yang menggunakan kata syari atau melabel agama demi untuk pembenaran perlakuannya, atau biasa kita lihat sering di politik kan. Iya. Ya politisi-politisi bawa-bawa agama gini kan, memanfaatkan begitu. Padahal tujuannya itu sebenarnya untuk kekuasaan kadang-kadang. Mohon maaf kita nggak kita nggak menyinggung siapapun Iya, ya. kita nggak menyinggung siapapun. Tapi ya kita bisa lihat fenomenanya seperti itu pas Pilpres kemarin misalnya gitu kan. Di branding gitu kan. Kalau udah pakai kata syari udah. Cuma paling ini sih kalau jujur. Saya khawatirnya juga di sini ada orang-orang yang kayak ngiranya itu kita itu bilang pacaran boleh karena kita ingin melegalkan pacaran kita kan. Karena kita pacaran, enggak, kita nomor jomblo ini kan. Jadi nggak ada, jangan sampai salah sangka ya kalau kita ngomong kayak gini karena kita ingin mendukung aktivitas kita pacaran kan. Enggak, itu semua jomblo kok. Kalau ada yang nggak jomblo nanti japri ya. Lagu komen. Nanti IG-nya dicantumkan di deskripsi kan. Iya, jadi sekarang kalau kita ngomong gini kita membenarkan orang pacaran misalnya. Pacaran yang kalian definisikan misalnya kan, dari teman-teman yang definisikan bahwa pacaran yang isinya yang negatif ya gitu, kita menolak juga dong. Iya. Siapa yang nggak menolak gitu kan? Kalau aku sih ini penekanannya ya. Intinya antara saya, Kak Oji dengan kalian semua itu sepakat bahwa zina itu dilarang. Iya. Zina itu haram. Zina itu tidak boleh. Kecuali setelah nikah. Dan itu bukan zina lagi namanya. Nah itu titik temu kita, titik sepakat kita. Meskipun soal pacaran kita boleh berbeda, tapi dalam hal ini kita tetap sama. Kita tetap tidak membolehkan atau melegalkan zina. Meskipun kemarin di UIN Jogja ada itu kan soal milkul yamin ya. Tapi itu pembahasan lain. Mungkin kalau Kak Oji ya bisa nanti kita bahas soal itu. Iya, kapan-kapan kita bahas mungkin ya. Milkul yamin kan, seks non marital gitu kan. Mungkin kayak begitu Kak Oji. Iya, jangan, jadi itulah teman-teman jangan sampai berhenti pada istilah-istilah yang diberi dengan agama ya. Kayak dulu dia mbak-mbak, sekarang jadi ukti-ukti. Iya, jangan terjebak sama kata-kata atau simbol-simbol itu. Iya, simbol-simbol agama. Jadi akhirnya orang, apalagi orang-orang awam yang, soalnya kalau kita udah bahas dogma agama itu kayak sesuatu yang sakral yang tidak bisa dibantah kan. Iya. Itu agak menggemaskan juga. Iya, kadang kesel banget kan. Iya. Apalagi sampai mau monopoli kebenaran gitu kan. Iya. Kalau sudah golongannya yang ngomong begini diberi dengan agama udah nggak boleh dikritik, termasuk tokoh-tokoh yang mereka kagumi tidak boleh dikritik. Padahal mungkin agama itu soal apa ya? Mungkin kalau kita perbedaan pandang itu kan karena Al-Qur'annya sama tapi penafsirannya orang yang berbeda. Iya. Jadi soal perbedaan itu mungkin ya tergantung kualitas penafsiran dan keilmuan seseorang kan. Iya. Kalau Boris sendiri gimana untuk memilih jalan tengahnya mungkin dari penafsiran seperti dari pemahaman-pemahaman? Kalau saya sih ini ya, itu kan sekarang itu lagi berkembang atau lagi tren lah istilah Islam moderat, Islam wasatiyah. Nah, kalau saya itu pribadi tidak menerjemahkan Islam wasatiyah itu sebagai Islam yang selalu tengahan. Mungkin ada kalanya kita tengahan lah. Misalnya terhadap hak dan batil kan kita tidak boleh bersikap tengahan kan, harus jelas itu. Hak, batil. Tapi misalnya dalam dua orang yang berseteru, itu kan kita bisa jadi penengah di situ. Itu ada kalanya kita jadi Islam tengahan. Cuma saya lebih mengartikan ini kan definisi juga yang disebutkan sama Fakhruddin Ar-Razi, penulis tafsir Mafatihul Ghaib. Dia bilang kalau wasatiyah itu ya dia yang dekat kepada yang terbaik, kemudian pandangan yang adil. Nah, itu penekanannya soal wasatiyah sebenarnya.
Jadi dia harus pilihan yang terbaik. Terbaik dan adil. Terbaik dan adil. Tidak boleh mencela-mencele, kan? Tidak boleh kabur, tidak boleh tidak jelas itu kan, pandangan harus jelas. Jadi saya itu paling pesan saya soal bagaimana memilih penafsiran, pilihlah kemudian penafsiran yang Quran atau hadis itu setujui dan akalmu juga menerima itu. Karena kan agama ini agama akal. Agama Islam ini agama rasional. Bahkan hadisnya kan ladina liman la akla indah gitu. Artinya tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal begitu. Jadi pertimbangkan mana yang misalnya bisa juga misalnya pertimbangannya lihat siapa yang mengucapkan. Otoritasnya dia punya tidak hak untuk berbicara soal itu. Misalnya soal tafsir, orang rujuk ke Prof. Shihab. Karena sudah diakui keilmuannya S1 sampai S2, S3. Dia Al-Azhar dan dia itu tafsir. Jadi dia selesailah soal tafsir ini. Bahkan dia prof lagi, guru besarnya. Banyak kali yang soal tafsir. Nah itu juga bisa jadi pertimbangan. Di samping misalnya cek penafsiran itu sesuai tidak dengan Quran dan Sunnah, kemudian cek masuk akal atau tidak. Kan kalau bom bunuh diri kan tidak masuk akal. Artinya jangankan kita ke Al-Quran dan Sunnah, ke akal kita tidak terima itu. Nah, selain misalnya ya baca buku-buku yang ditulis oleh pakar-pakar tadi atau dengan ceramah-ceramah mereka. Ada Quraish Shihab, misalnya di Muhammadiyah juga ada Kiai Haji Hamim Ilyas atau Prof. Nahar Ilyas juga ada. Di NU mungkin ada Gus Baha. Kawan-kawan bisa jadikan itu referensi. Artinya jangan terjebak sama satu pandangan dengan fanatik begitu. Harus banyak pilih pandangan, harus lihat pandangan banyak supaya kita punya kemampuan untuk kayak bandingin, oh ini gini, ini ternyata gini pandangannya. Oh, aku pribadi lebih prefer ke pandangan ini. Ulama ini ya nggak apa-apa. Yang penting semua penafsiran pemikiran keagamaan dipilih secara sadar. Jangan karena orang bilang ini gini jadi kau pilih gitu. Nah itu paling kalau karena terbawa informasi di sosmed yang lebih banyak ke satu pemahaman, akhirnya kita mengikut ke situ. Masalahnya kita itu kadang sih Bori, karena yang pertama mungkin literasi kita lumayan rendah. Jadi orang itu kadang kalau misalnya nanya pandangan keislaman atau mungkin nanya soal hukum, mereka itu maunya itu hukum itu halal atau haram itu aja. Pandangan itu kayak hitam dan putih. Padahal kan seperti buku saya itu kan warna-warni nih Islam kan. Nanti Bori ini penulis buku juga. Lupa tadi. Jadi bukunya itu nanti kayaknya sudah tinggal sedikit sekarang. Jadi itu warna-warni Islam. Jadi tidak boleh hitam putih. Tapi ada banyak jalan menuju kebenaran itu. Ada banyak jalan menuju Roma lah bahasanya kan. Jadi banyak pendekatan menuju ke sana. Ada pendekatan fikih, ada pendekatan tasawuf, ada pendekatan tafsir, ada pendekatan hadis, ada pendekatan filsafat. Dan itu semua bisa benar kalau memang dia rasional dan sesuai dengan Quran. Jadi tidak semua harus fikih, tidak semua harus hadis. Jadi begitu. Ada banyak pendekatan itu yang memahami sesuatu. Misalnya soal COVID, itu kan tidak hanya jalan menuju memahami COVID itu tidak hanya pakai Quran dan hadis, pakai ilmu kedokteran, pakai ilmu sosial, ilmu ekonomi dan lain-lain. Jadi itu harus banyak-banyak stok perspektif lah. Intinya banyak belajar lah. Itu sih banyak biasakan juga belajar dari pandangan yang berbeda gitu kan. Biar kita paham bahwa setiap orang itu punya argumen yang kuat asal ilmiah ya. Dan jangan cuma hanya ikut doang kan. Harus ke sana kita ke sana. Harus ke sini kita juga ke sini. Tapi mungkin ini yang terakhir. Soal pacaran tadi ya. Kadang teman-teman yang sudah hijrah misalnya kan, tidak pacaran lagi. Kadang mereka itu kayak menghukumi orang-orang pacaran sampai membenci, apalagi sampai dibilang udah putusin aja. Itu nggak gampang loh. Halal atau putusin aja. Kau suruh orang halal kayak suruh orang beli kopi. Beli kopi. Tidak, banyak uang yang dipersiapkan untuk halalkan hanya orang.
Makanya itu Tuh putusin makanya aja aku setuju gitu. dengan pendapat Habib Hussein Ja'far bilang ya orang pacaran di dampingi dulu mungkin ya, jangan langsung disuruh putus. Aduh ini hati itu tiba-tiba dicabut memang sakit kan. Tapi dipertimbangkan dulu visinya ke depan bagaimana, apakah ini hanya main-main atau serius kan. Iya, kalau serius silakan lanjut kan. Iya, jangan orang bisa jadi dia sudah mau lebih serius, tiba-tiba masuk pemahaman yang Anda pahami itu, masukkan ke dia yang mungkin kurang paham, akhirnya kacau dong. kacau dunia. Ambruk apa kan? Iya. Iya, kena mental lah dia. Kena mental. Aduh. Dan Anda nyuruh orang pacaran gitu kalau dia lebih tiba-tiba lagi misalnya ada satu saat mungkin dia kan gak selamanya orang sholat terus kan. Iya. Jadi ada waktu tiba-tiba ada waktu kosong itu kan dia mungkin ada di situ muncul rasa galau. Apakah Anda akan hadir dalam saat-saat seperti itu kan? Enggak juga. Tidak kan. Pasti Anda hilang juga kan. Padahal Anda sendiri butuh healing juga. Ya itu mungkin diskusi kita. Ya mungkin menarik ya teman-teman. Mungkin ini agak perspektif yang berbeda atau mungkin sedikit kontroversial atau mungkin sesuatu yang teman-teman baru dengar. Tapi ini menambah wawasan dan lagi-lagi perlu didengarkan. Iya. Dan lagi-lagi ini subjektif ya teman-teman. Kalau teman-teman mungkin tidak setuju ya nggak apa-apa. Yang penting teman-teman belajar dong, jangan cuma ikut-ikutan. Siap. Itu kata kuncinya. Iya, kan? teman-teman harus belajar, yang cuma ikut-ikutan. Harus belajar harus baca tanwir.id. Iya. Jangan lupa ya sering-sering baca tanwir.id. Tanwir.id itu kanal tafsir yang mencerahkan dan moderat gitu kan. Harus baca itu. Ya oke. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Siap. Bori. Siap. Kapan ada kesempatan kita mungkin lebih diskusi hal-hal yang lebih tren atau yang viral lagi yang lainnya soal tren-tren beragama. Siap. Ya mungkin cukup ya. Cukup. Ya terima kasih banyak Bori. Kita akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.